got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gregorius Lera Bolemakin dengan NPM 210401010003. Di sini saya akan menyampaikan hasil RPL saya, rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal. Yang pertama itu komponen layanan. Itu saya ambil komponen layanan dasar. Fungsi layanan itu pemahaman dan pengembangan. Aspeknya wawasan dan kesiapan karir. Bidang layanan karir. Topik atau tema layanan itu perencanaan karir. Untuk kelas itu kelas 12 SMK. Untuk alokasi waktu itu 1 kali 45 menit. Yang pertama itu tujuan layanan. Tujuan layanan ini adalah peserta didik memahami karir. Peserta didik dapat menyesuaikan pemahaman diri dengan kebutuhan di bidang karir masa depan yang diminati, baik bekerja, melanjutkan studi maupun berwirausaha. Peserta didik dapat memahami karir sesuai dengan minat yang dimiliki. Yang kedua itu metode atau alat media. Itu yang pertama itu metode ceramah, curhat pendapat dan tanya jawab. Untuk alat medianya LCD, PowerPoint, tentang wawasan dan kesiapan karir lulus SMK. Yang berikutnya, yang ketiga itu materi layanan. Yang pertama itu mau kemana, itu dalam kurung perencanaan karir. Yang kedua, alternatif pemilihan karir. Yang ketiga, langkah-langkah merencanakan karir. Yang berikutnya adalah langkah-langkah kegiatan layanan konseling. Yang pertama itu tahap awal atau pendahuluan. Yang pertama itu membuka dengan salam dan doa. Yang kedua, membina hubungan baik dengan peserta didik. Yang ketiga, menyampaikan tujuan layanan, materi bimbingan dan konseling. Yang keempat, menanyakan kesiapan kepada peserta didik. Yang berikut adalah tahap inti. Tahap di mana ini? Yang pertama, guru BK menanyakan media atau slide PowerPoint yang berhubungan dengan materi layanan perencanaan karir. Yang kedua, peserta didik mengamati slide PPT berhubungan dengan materi layanan karir. Yang ketiga, guru BK mengajak curhat atau pendapat tanya jawab. Yang keempat, guru BK membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Yang kelima, guru BK memberikan tugas kepada masing-masing kelompok seputaran pemahaman mereka berkaitan dengan karir dan rencana kedepannya seperti apa. Yang keenam itu peserta didik mendiskusikan dengan kelompok masing-masing. Yang ketujuh, setiap kelompok mempresentasikan tugas, kemudian kelompok lain menanggapi dan seterusnya sebagaimana sampai selesai. Yang ketiga itu tahap penutup. Tahap penutup itu yang pertama, guru BK mengajak peserta didik membuat kesimpulan yang berkaitan dengan materi layanan. Yang kedua, guru BK mengajak peserta didik untuk agar dapat menghadirkan Tuhan dalam hidupnya dan memberikan penguatan dan motivasi sebelum mengakhiri kegiatan. Yang ketiga, guru BK menyampaikan materi layanan yang akan datang. Yang keempat, guru BK mengakhiri kegiatan dengan berdoa dan salam. Yang berikutnya itu, yang terakhir itu evaluasi. Yang pertama itu evaluasi proses. Memperhatikan proses layanan dengan refleksi hasil masing-masing peserta didik dan sikap antusias peserta didik dalam mengikuti kegiatan layanan. Yang kedua, evaluasi hasil, di mana evaluasi setelah mengikuti kegiatan klasikal antara lain merasakan suasana yang menyenangkan, pentingnya topik yang dibahas, cara penyampaian yang menarik. Baik, yang berikutnya kita lanjutkan ke prakteknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar semuanya? Baik. Oh, baik.
Dua yang ini. Baik, kita masukkan. Baik, sebelum kita melakukan ini, kita punya materi judulnya adalah layanan bimbing universitas bidang karir. Mungkin apa ada anak yang tahu ada itu apa itu bidang karir? Ya, silakan. Itu seperti profesi seseorang, Pak. Oh ya, baik. Bidang karir itu menurut saya di dalamnya berbicara tentang karir yaitu alat pekerjaan. Oh ya. Baik, jadi karir itu adalah perkembangan dari kemajuan dalam kehidupan atau pekerjaan atau jabatan dan sebagainya. Pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Baik, yang berikutnya itu wawasan dan kesiapan karir. Jadi, wawasan dan kesiapan karir itu adalah kemampuan serta didik atau sharing dalam menetapkan tujuan dan rencana strategis pengembangan diri dengan memanfaatkan informasi tentang karir untuk mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupannya. Baik, yang berikutnya itu perencanaan karir. Perencanaan karir adalah proses di mana seorang individu dapat mengidentifikasi maupun mengambil langkah-langkah dalam mencapai tujuan karirnya. Lalu perencanaan karir ini nantinya setiap individu dapat mengevaluasi kemampuan maupun minat yang dimilikinya. Lalu supaya dapat mempertimbangkan karir pilihannya, memilih karir alternatif, menyusun tujuan karir dan lain-lain. Baik, yang berikutnya ini ada 4 alternatif pemilihan karir. Jadi yang pertama itu melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Jadi nanti anak-anak tamat dari SMA bisa memilih, ada yang bisa memilih lanjut ke perguruan tinggi itu. Terus yang kedua itu mengikuti kursus atau pelatihan. Jadi mungkin ada yang setelah tamat mungkin ada yang bisa mengambil kursus atau pelatihan. Terus yang berikutnya memasuki dunia usaha atau kerja. Jadi setelah pertama mungkin ada yang melanjutkan, terus mungkin ada yang bisa mengambil usaha. Yang berikutnya memasuki kehidupan berkeluarga. Mungkin anak-anak bisa ada yang tahu mungkin bisa melanjutkan berkeluarga itu. Yang berikutnya alur perencanaan karir. Baik, yang berikutnya itu alur perencanaan karir. Yang pertama, mengembangkan rencana karir. Jadi kalian sebelum masuk perguruan atau masuk melanjutkan dunia usaha harus mengembangkan karir terlebih dahulu. Nah, yang kedua itu tunjukkan bakat atau kemampuan serta minat yang dimiliki. Jadi teman-teman harus memiliki kemampuan yang dimiliki, harus mengembangkan dulu kemampuannya. Yang ketiga, cobalah mencari tahu jenis-jenis karir atau pekerjaan yang mendekati dengan karir kita, yaitu sesuai dengan bakat serta minat yang kita miliki. Jadi sebelum teman-teman lanjut itu, teman-teman harus lihat itu apa sih kemampuan saya. Yang berikutnya, bandingkan keterampilan dan minat yang kita miliki dengan jenis karir atau pekerjaan yang akan kita pilih. Jadi teman-teman harus memilih dulu apa sih pekerjaan yang cocok untuk saya. Yang berikutnya, kembangkanlah tujuan karir pekerjaan yang kita miliki. Jadi teman-teman harus mengembangkan karir terlebih dahulu biar bisa lanjutkan. Yang berikutnya, ikutilah pendidikan atau pelatihan yang mendekatkan kita dengan tujuan karir atau pekerjaan yang
Baik, mungkin itu saja materi dari Bapak. Mungkin ada pertanyaan atau pesan dari teman. Pesan, Pak. Untuk materi hari ini sangat bermanfaat sama sekali karena di mana hari ini kita bisa memikirkan terkait dengan karir kita ke depannya itu kemana, dan tadi itu ada juga alternatif pemilihan karir. Nah, nanti setelah lulus itu kita mau kemana. Nah, ini perencanaan karir ini sangat bermanfaat sama sekali. Ya, baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Saya Pak, Ya. dari yang kamu sampaikan, saya sangat penting karena di situ kami bisa merencanakan karir kami di depan, misalnya seperti misalnya juga studi kemudian atau juga usaha bagi teman-teman yang ingin berminat dan sudah berdapat. Baik, sebelum kita mengakhiri ini, Pak akan membagikan dengan evaluasi ya. Baik, teman-teman bisa mengisi terlebih dahulu. Baik Pak. Baik, diisi sekarang ya. Ya Pak. Bapak beri waktunya cuma 10 menit aja ya. Ya Pak. Sudah semua ya? Ya Pak. Baik, kalau sudah berapa semuanya? Baik, terima kasih untuk kesempatan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Meski bisa berdoanya. Oke, sebelum kita pulang, baiknya kita berdoa dari dahulu, berdoa berpegangan di kita masing-masing. Berdoa kepada doa selesai. Baik, terima kasih Mas Imin. Mungkin cuma itu saja. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum